jujur teman-teman harus dengar ya, gua ngundang presiden mahasiswa. Ya, tapi bukan sekarang. Ini presiden mahasiswa, kalau nggak salah, gua waktu itu D4 2017. Dua ribu Iya. lima belas masuknya, 2015. Dan beliau kayaknya pas di situ jadi Presma, bener nggak Mas Wan? Benar-benar 2015 Iya, 2016 ya. 2016 aja, Iya, kira-kira di tahun 2014 segitu. 2015. Iya, Benar, saya benar. selesai 2014 2015. sampai Betul. 2015. Pasti saya Mm-mm. kayak semester 1 D4 tuh kalau nggak salah. Jadi Ya. sekalian kita sapa viewers gua ini, speaker gua yang menurut gua teladan gua sih ya. Nanti kita ceritain kenapa jadi teladan gua ya. Halo Mas Fandi, apa kabar? Halo, halo Farid, kabar sehat? Farid apa kabar? Oke, siap. Saya juga sehat ya. Mas juga. Ah, masih. Tadi kita chat-chat dikit. Ceritanya guys, Mas Fandi udah setahun lagi di Indonesia. Kenapa gue bilang setahun lagi? Karena sebelumnya sempat kuliah di US 2 tahun ya di Duke University, dan sebelum panjang lebar gue persilakan orangnya intro aja deh gitu ya. Mungkin Mas Fandi Oke, akan memperkenalkan diri ya, siapa nih Mas Fandi biar viewers gue makin kenal. Gitu ya Mas Fandi. oke. Thank Oke, you, siap. Farid. Ya, 1 thank menit you for having buat me. Mas Oh Fandi. ya, siap. Ya. Oke, thank you, Farid. Thank you for having me here in your channel. It's very big opportunity to express ya, to tell who I am. Ya, nama saya Fandi Anggara Putra, kakak kelasnya Farid ya sebenarnya ya, karena di D4 kita ketemu ya pada saat itu saya jadi Presma, Presiden Mahasiswa di 2014-2015, kemudian Farid datang ya di 2015 ya, Farid ya kalau nggak salah, dan kita sempat ngobrol ya karena waktu itu Farid pengen juga nih jadi Iya, jadi presiden bener mahasiswa Mas. kan. Iya, Tapi iya. sepertinya Farid memutuskan untuk mengambil jalan yang lain dan aku rasa juga jalannya juga bagus banget gitu ya buat Farid. Apalagi kita melihat Farid yang sekarang kan luar biasa. Jadi saya baru selesai dari Duke University. Sebenarnya kuliahnya di sana 1 tahun, Farid, Oh, karena 1 tahun. Oh iya. sebelumnya aku Betul. di UI Betul, dulu betul. kan selama Iya, iya, setahun, betul. jadi program Magister Sains Ekonomi, kemudian di Hmm. Duke-nya International Development Policy. Oke, Oke, siap. Thank you Mas siap. ya. Dan kita tambahin dikit Heeh, infonya. Tadi heeh, Mas Pandi itu guys heeh. jadi presiden mahasiswa di Politeknik Keuangan Negara STAN, gitu ya Mas ya kira-kira Oke. ya. Itu Heeh. satu. Dan makasih Mas konfirmasinya. Gue ingatnya 2 tahun karena kan umumnya di sana 2 tahun ya. Iya, Kayak nah gitu-gitu cuman di kan. Duk ini ada program khusus yang Bener. setahun itu, Yang setahun yang itu, saya iya, ambil. gue jadi inget. Hmm. Oh iya benar. Jadi buat confirm nih semuanya, jadi ada Mm-mm. setahun di UI ya Mas ya. Waktu itu ngambil apa Mas Ya, di UI? Ekonomi atau apa? sains ekonomi, ilmu ekonomi. Ekonomi, betul ya. Ilmu Nah, ekonomi. baru satu Heeh. tahunnya lagi di Duke University dengan Ya, betul. majornya International Development International Policy. Development Policy, betul, betul. Nah, itu dia. Keren sih. Berarti namanya makin Heeh. panjang dong, Mas ya. Oh iya, Ada dua ya? ya, Ada waduh, dua, betul. iya. Apa ya, Oke, terlalu oke. berat beban Betul. gelarnya kalau kayak gitu, Nggak tapi ya apa-apa, enggak Mas. lah. Iya, yang Masuk di penting kan sub, masuk di motivasi sub. belajarnya. Betul, betul. Oke. Betul. Siap, Mas. Siap. Intro udah. Nah, ini yang Mm-mm. gue penasaran sama viewers gue. Kalau seorang Mas Fandi Mm-mm. ini cerita leadership, manajemen, atau terkait itulah gitu ya. Mau teori, mau Ya. pengalaman silakan gitu ya. So far, itu kira-kira Mas Fandi akan cerita apa nih gitu ya. Jadi nanti begitu Mas Fandi lihat timernya 2 menit, Mas Fandi langsung cerita Oke. aja. Oke? Siap. Siap. Oke. Oke. Wow, deg-degan nih. Ya, semangat Mas. Oke ya. Oke. Speed lead ala Mas Fandi. Oke. Ya, terkait dengan leadership memang ini passion ya. Jujur ini passion Oke. buat aku pribadi gitu karena aku tuh memulai kayak semacam karir gitu ya bisa dibilang kayak gitu itu Hmm, mulai dari hmm, SMA. hmm. Ya karena SMA mungkin Farid juga sama ya. Oke. Aku jadi ketua OSIS waktu itu di SMA Negeri 1 Pekalongan. Habis itu masuk eh, STAN ya, Diploma 3 STAN itu di jurusan akuntansi. Hmm, Itu juga mencalonkan diri jadi ketua himpunan mahasiswa juru akuntansi ya, spesialisasi kalau dulu namanya dan terpilih dan kemudian masuk D4 ya mencoba lagi gitu ya peruntungan untuk jadi presiden mahasiswa dan kok jalannya seperti itu gitu ya. Jadi menurutku tuh eh, leader itu tuh dari awal itu prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mendaya gunakan yang kita punya gitu. Karena kita hmm, punya kapasitas ya. Kita mensyukuri apa yang kita punya gitu ya, kemampuan untuk memimpin itu gitu dengan ya menjadi leader gitu. Karena di situ kita bisa melayani banyak orang ya termasuk teman-teman kita sendiri. Kalau di SMA ya di OSIS, kemudian di STAN di akuntansi ya seakuntansi dan di Tresma ya seluruh STAN itu sendiri. Jadi kita menjadi leader itu adalah
ya prinsipnya bagaimana kita melayani gitu ya, kita menemukan banyak kepentingan karena ya semua orang tuh pengen berkembang kan gitu, dan kita coba mengajak berkembang bareng-bareng gitu. Karena saya ingat banget tuh kampanye saya waktu di Presiden Mahasiswa adalah setiap kita adalah pemimpin gitu. Jadi bukan eh, kita menunjuk apa saya menjadi pemimpin, tapi aku tuh pengen kalau semua dari kita itu menyadari potensi pemimpin dari masing-masing mahasiswa. Itu yang waktu itu kampanye yang pengen yang saya sampaikan ke teman-teman gitu. Jadi Oke. eh, ya cukup ya. Kayaknya udah 2 menit. Thank you Mas. Kamu Pak lanjutin. Tadi Mas ada Eh, closingnya nggak yang Mas mau Iya, sampaikan? oke. Jadi pengennya sih teman-teman tuh mesti sadar gitu ya bahwa yang di stand waktu itu ya bahwa kita semua itu punya kapasitas ya, dan sangat sayang kalau kita nggak manfaatkan. Kadang kita tuh merasa bahwa kita tuh eh, punya boundaries banyak ya, waktu Oke. gitu ya, atau mungkin tenaga atau mungkin kesempatan, dan kita tuh nggak mau mencoba hal-hal yang di luar batasan itu. Betul. Iya, nah waktu itu karena masih mahasiswa gitu ya, itu adalah saat yang paling tepat untuk kita mencoba hal-hal yang baru. Hmm. Ya, ikut organisasi atau ikut interest club atau ikut hal-hal yang lain lah selain kuliah. Ya. Dan itu yang pengen saya ajak waktu itu ke teman-teman Oke. gitu ya di stand waktu. Siap. Thank you Mas ya ceritanya. Dan Oke. runtutannya dari SMA, terus D3, D4, sama. Ini pertanyaan saya Mm-mm. sih gampang. Waktu di Mm-mm. DUK sempat jadi ketua student organization nggak di sana? Waduh, waktu itu tuh jujur ya, waktu itu baik di UI ya. Kalau di UI UI-nya. jadi ketua kelas, Oh, jadi ketua ketua kelas. kelas Oke. kalau di UI Terus ketua ya. kelas ya. Setahun ya. Nah, Ya, kalau di ya, ya. Duk waktu itu motivasinya sedikit beda ya, karena waktu itu Oh saya iya, karena benar-benar kan ngejar akademis banget belajar. ya, Iya, benar. belajar karena waktunya Hmm. juga nggak lama Nggak gitu, dan lama. Betul. iya paling nyoba jadi teaching assistant itu Ah, TA waktunya ya. juga udah habis banget. Mepet, mepet banget Iya, pasti dan satu tapi semester juga. tetap tetap iya tetap tetap bergaul sih sama teman-teman, kalau diajak hangout oke lah gitu ya, tapi Saya kalau untuk hafal kok. masuk student Bener-bener. organisasinya belum. Iya. Iya. Saya ingat Ya kok paling kalau gitu. Mas lagi Heeh. kumpul tuh pakai topi yang putih Oh sama ada ya. D-nya. Kalau enggak Iya, yang ada apa tulisan sweaternya ya, saya juknya lupa itu. ya. Topi apa sweater yang Mas Twitter. pakai saya lihat di salah eh satu foto teman saya, Bendy ya. Jadi oh iya. setuju Heeh. Mas itu tetap kayak apa keep in touch sama orang-orang sekitar Iya, gitu. iya betul, karena itu Oke. momen langka ya kalau kita kuliah di luar negeri Betul. kan bisa Betul. ketemu sama orang yang budayanya beda ya Budayanya kan. lain. Budayanya lain, dan itu kita bisa mempelajari dan Yap. bagaimana berinteraksi gitu ya dengan Oke. teman-teman yang backgroundnya beda Yang nih lain gitu. ya. Oke. Heeh, Thank you Mas ya. gitu. Nah, Siap. Mas punya 2 menit, sekarang Heeh, saya punya 2 menit. Oke, oke. jadi saya akan tanya nih di sini. Oke Mas ya. Heeh, Nah, saya mulai Mas. Mas, heeh, apa namanya? Tadi key point dari Mas itu, seorang leader itu melayani, ya. heeh, Jadi bukan kayak apa ya harfiahnya yang harus paling depan dan yang lainnya gitu ya, heeh, tapi bersama sama followernya, sama yang dipimpinnya dan meyakini semuanya bisa jadi pemimpin gitu ya Mas ya. heeh, Caranya apa? Kita support ya. Tadi key point sekali lagi keyword dari Mas itu melayani. Nah, pertanyaan saya Mas, itu kan hampir di setiap jenjang Mas itu kan ada kayak gue mau coba deh ngelayanin lagi, gue mau coba heeh, deh ngelayanin lagi gitu ya. Apa sih Mas yang ngedrive Mas buat lakuin ini? heeh. Karena Oke. kadang kan ada orang yang semangat di satu masa, di satu era, Heeh. nanti melempem gitu ya. Kalau yang bagus dia naik lagi, semangat lagi Iya. buat memimpin. Tapi ada juga yang nggak sama sekali. Tapi kalau Mas kan konsisten tuh, ya kan? SMA, D3, D4. Tadi juga kedengaran TA itu udah nggak gampang loh jadi TA kan. Saya juga paham di sini kan. Nah, sekali lagi Mas, ini viewers gue Heeh. pengen tahu apa sih yang motivasiin Mas buat tetap konsisten kayak gitu. Iya, iya memang nggak tahu ya, mungkin itu eh, entah kebiasaan atau udah tertanam dalam diri saya, kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres itu kita harus berkontribusi. Saya tuh harus Hmm, berkontribusi hmm, untuk memperbaiki itu gitu hmm, ya, karena saya merasa bahwa saya tuh bisa gitu ya, walaupun memang nggak bisa sendiri gitu ya, tapi hmm, paling nggak hmm, saya tuh punya pemikiran nih gitu ya, kalau memang ini dieksekusi tuh hmm. ini bakal bagus gitu ya. Nah, itu yang kegelisahan itu sih yang coba saya terus rawat Oke, dari dulu. oke, Ya, mulai bahkan dari SMP sebenarnya sih. oke. Dari SMP di Pramuka gitu ya, walaupun nggak Oh, jadi, ya apalah dulu namanya Pradana atau apa gitu tuh, ya saya benar udah benar mulai dari benar benar sana. benar. Kan. Ya, Astaga, ya. kemudian di eh,
SMA gitu. Jadi kegelisahan yang kalau ini tuh misalnya kalau waktu di yang paling deket lah yang waktu Presma itu waktu itu STAN kan baru freeze ya, baru nggak Hmm. banyak Oh iya, mahasiswanya. benar, benar. Kemudian kegiatan kampus juga belum normal kayak zaman Betul, kita waktu D3. Nah, betul. waktu itu saya pengen, ayolah kita tuh balikin lagi gitu, iklim Recovery ya mahasiswa, Mas ya. iklim Hmm. organisasi yang Hmm. sempat hilang gitu ya, karena Hmm. Hmm. mahasiswanya sempat nggak ada itu. Jadi itu yang pengen saya bawa, dan waktu itu saya pengen membuktikan bahwa kalau kita kuliah ya, Hmm. kemudian kita aktif di organisasi, it's fine. Maksudnya semuanya bisa dilaksanakan dengan baik ya, Oke, sama kuliahnya bagus, organisasinya juga jalan ya, bagus. karena tadi Betul. semuanya saling membalanskan. Itu sih yang pengen saya tunjukkan dan saya sampaikan ke teman-teman yang lain gitu, supaya kalau jadi mahasiswa ya nggak gitu-gitu aja ya, kita harus Betul ya. Ya, memanfaatkan waktu dengan baik lah, mumpung jadi baik. mahasiswa itu Mumpung jadi ya. mahasiswa gitu ya. Mm-mm. Jadi Nah, belajar bisa kapan. betul, betul. Nah, sama dengan waktu yang di Ya, Duke ya, ketika saya Dok, TA, ya. kebetulan yang mata pelajaran yang saya coba bantu itu adalah statistik. Ya, statistik, Wow. dan waktu itu memang nggak belum banyak yang bisa, karena kebetulan saya udah kuliah dulu di UI Iya, ya, ya jadi udah duluan di UI kan. eh, Iya. eh, tahu duluan gitu kan. Dan memang beda-beda gitu ya. Ada Itu teman-teman pasti yang dari kalau teman-teman yang dari India itu kan cepet ya, karena oh ya logikanya tuh mereka kencengan terus bagus gitu kan. banget. Tapi ada teman-teman yang mungkin agak lebih lambat gitu ya Betul. ngikutin gitu. Dan saya sangat terbuka kalau misalnya ada yang minta kelas tambahan di luar Hmm. ini gitu ya, di luar kelas yang reguler Yang gitu ya, utama ya untuk secara lebih pelan-pelan gitu ya, untuk intensif mempelajari ya. step by step-nya dari apa yang dipelajarin di kelas gitu. Jadi Keren sih. memang ketika kita punya kegelisahan itu, saya rasa itu motivasi yang apa ya? Itu bagus ya, fondasi yang bagus untuk terus kita Oke, bergerak gitu ya. Fix oke, oke. everything in Keren front nih, your keren eyes nih. gitu. Thank Gitu. you Mas, thank you ya. Ya. Apa namanya? Key point dari Mas itu adalah eh, Mm-mm. ini yang saya lihat memang harus leader punya. Karena gini, Mm-mm. ada dua tipe orang Mas. Yang pertama, pada saat dia jadi leader tuh melihat kesempatan. Jadi Mm-mm. kesempatan ini apapun ya Mas ya. Sorry itu saya ada yang baik, ada yang buruk. Pokoknya dia pengen coba jadi leader. Menurut bahasa dia leader. Walaupun nanti jadi bos atau jadi leader, itu biasanya tergantung situasi kan gitu ya. Tapi Mm-mm. Mas itu nggak ngelihat kesempatan itu aja. Tapi Mas tuh ngelihat masalah gitu loh. Mm-mm. Mas ngelihat masalah, terus Mas ngelihat wah ini gua harus selesaiin. Karena artinya menurut saya Mas secara konklusi itu melihat kesempatannya secara baik dan memang itu manfaat buat sekitarnya gitu. Solving Mm-mm. masalahnya ya kayak tadi waktu di 4 tuh Stani jadi recovery dengan lebih cepat gitu ya. Mm-mm. Anak-anaknya jadi aktif lagi. Di hidup gitu ya, di pengalaman yang berbeda gitu kan. Itu ada masalah nih, ada teman-teman mungkin yang Mm-mm. baru masuk ya, yang graduates yang fresh gitu dan ada Iya. yang udah bisa, ada yang belum dan akhirnya Mas Mm-mm. menawarkan diri, ini gue siap nih jadi PA, kira-kira kayak gitu ya Mas. Mm-mm. Betul, Nah, betul, betul. sebenarnya kalau gue boleh cerita sama viewers gue, tadi Mas Fandi udah Mm-mm. nambal satu era lagi pas SMP jadi pramuka atau pradana, ya kan? Tapi gue juga Eh, nih, gue mau nambahin satu era yang sebenarnya Mas Fandi tadi mungkin belum spill sekalipun. Itu waktu jadi LO, ya kan? oh iya, Jadi wow, wow, LO itu tadi nggak sempet tuh. 2018. Iya, iya. Jadi gue mau Mm-mm. cerita, mungkin gue biar gue yang cerita gitu ya Iya. ke viewers gue. Jadi memang ini lengkap nih masanya, eranya ya. SMP, SMA, D3, D4 Dan sebelum kuliah. setelahnya. Iya, Iya, jadi walaupun memang nggak satu tim banyak gitu ya, tapi Mas iya, Fandi iya. ini guys memimpin delegasi dari luar negeri. Nah, kita tanya Mm-mm. nih, dari negara mana? Udah Mas Fandi inget nggak ya? Dari Mas Fandi inget nggak? Pakistan. Pakistan Pakistan. ya kan? Ya, Farid Dan ingat saya ya, waktu karena Farid itu supervisor saya loh. kebetulannya kita tim Keren, satu keren. tim Mas ya kan, dan gue akuin pada saat itu Mas Fandi sangat apa namanya walaupun Mm-mm. senior gitu ya, saya juga juniornya Mas Fandi, tapi kita beneran collab ini ya Mas ya, mengamankan kegiatan terus Betul, membuat betul. stakeholder kita apapun itu internal sama delegasinya juga enak gitu ya buat lakuin kegiatan di Bali waktu itu ya, annual meeting ya kan. Aduh, lengkap banget Mas ya. Jadi bisa dibilang setiap era ini memang lengkap ya. Saya tunggu nih di masa depan nih Mas Fandi akan Wow, masuk tim wow. seperti apa ya kan. Wah, ya Keren, gitu lah. keren. Makin ke depan tuh ternyata ya tantangan tuh makin Lebih lebih berat ya. kompleks lagi. Dan Benar, benar. tentunya banyak hal yang mesti kita, Banyak hal ya. Oke, iya, resource kita tuh banyak yang mesti kita berdayakan gitu, Pak. benar, benar. Iya, iya. Tapi itu Oke. momen yang Hmm. berharga banget sih waktu Oh iya. Hmm. liaison officer ya di Liaison Pakistan. officer ya Mas ya. Karena kita juga
mau nggak mau harus tahu ya, mereka Betul, tuh sedang apa di situ, niat betul, betul mereka aware itu ya. apa gitu ya selama perhelatan itu, dan kita Perhelatan. ya sekali lagi mencoba membantu gitu ya segala Benar. kepentingan mereka selama Melayani ya. di situ. Karena kan mereka harus meeting dengan banyak eh, partner ya, Iya, bilateral partner. meeting, Betul. multilateral meeting gitu, dan kita pastikan bahwa semua jadwal itu tuh bisa terlaksana dengan baik gitu. Cakep. Siap. Dan itulah Mas Fandi mungkin ini baru tebakan saya aja itu terpapar dengan situasi internasional dan beneran lah kuliah ke luar negeri terpapar lagi secara real situasi internasional gitu Mas ya kira-kira ya. Betul, Plotnya betul, kayaknya betul. gitu ya. Iya, betul, betul. Karena memang eh, ketika kita tahu begitu ya bahwa permasalahan di dunia luar sana itu ternyata Ya, jauh lebih kompleks. berat gitu ya dari apa Betul, yang betul, dihadapin kita sendiri gitu betul, ya. Even misalnya betul, kita betul. punya teman dari ya Afghanistan gitu ya atau Afghanistan Pakistan atau misalnya. negara-negara itu, Hmm. mereka itu eh, merasa aman aja itu udah luar biasa Iya, banget gitu nggak sih? iya, Ya, iya, benar, benar. merasa bahwa nggak ada eh, perang begitu ya, nggak ada konflik Hmm. itu tuh udah luar biasa banget gitu. Dan di kita Nah, di Indonesia itu udah kayak nggak mikir udah gitu, jauh kayak lebih kayak enak sebenarnya. eh, Iya, kayak aduh. iya kayak take for granted aja gitu ya. Bener, Kita bener, kayak bener, bener. nggak merasa bahwa itu tuh suatu yang besar gitu loh, suatu yang Betul, berharga gitu yang harus kita jaga betul-betul. Itu sih yang kita merasa bahwa itu hanya ada kan negara di Eropa kan juga banyak ya yang konflik begitu, dan ya. kita Hmm. tuh jauh lebih luar biasa lah, lebih Eh, baik lah dibanding mereka nyaman dan gitu yang ya. lainnya. Iya, betul. Sekali Dan ya. kita Harus bersyukur juga nih kita ya. betul, dan kita punya modal kan jadinya ya, aksa Betul. aman gitu ya, Iya, orang-orang yang luar biasa gitu, dan iya, kenapa iya, nggak iya. kita kembangkan bareng-bareng nih Setuju. gitu supaya negara kita jadi makin baik kayak visinya Farid Siap. kan ya 2045. Oh, Negara waduh, thank you, maju. Mas. Kita dukung Farid. Benar, benar. Siap, Mas. Betul. Jadi apa namanya? Makasih banget Mas tadi sudah apa namanya ngasih insight baru lagi nih tadi di part yang barusan ya. Jadi kita Mm-mm. harus bersyukur sudah jadi orang Indonesia ya, Mas ya. Diverse-nya saling Mm-mm. menghormatinya, amannya dan apa namanya? Pasar buat apa namanya? Buat menggunakan internet, sosial media dan yang lain itu Iya. beneran yang ya harus kita syukurin lah gitu. Dan Mas Fandi Mm-mm. bilang itu jangan sampai jadi modal yang gitu aja gitu ya. Harus memang Mm-mm. dikembangin apa yang kita bisa gitu ya Mas ya dengan jalan Mm-mm. apapun selama itu Betul. baik kira-kira gitu ya Mas. Mm-mm. Betul, betul, Oke. betul. Mas Mm-mm. intro Mas udah sebagai Presma ya kan sih. Terus tadi cerita juga perjalanannya Mm-mm. ditambah part-part tambahannya dari kita tadi ya. Itu udah Mm-mm. saling lengkap bahwa Mas selalu termotivasi tujuannya cuma satu, pengen melayani orang lain, berkembang bersama teman-temannya atau orang sekitarnya untuk solving suatu masalah gitu ya. Nah, kita Mm-mm. masuk ke konklusi nih Mas. Ya. Siap. Nah, di konklusi ini Mm-mm. saya ingin tanya satu pertanyaan dan saya ingin tanya Mm-mm. pendapatnya Mas ya. Mas, Iya. saya ini kan juga lagi belajar Google Project Management sama data Mm-mm. analytics gitu ya. Terutama Oke. yang data analytics. Di Mm-mm. data analytics itu diceritain lah gitu ya Mm-mm. backgroundnya kenapa data itu penting untuk seorang pimpinan. Dan ada Mm-mm. satu tagline yang menurut saya menohok kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kayak cek gitu ya ke saya gitu ya. Mm-mm. Tagline itu adalah dalam bahasa Indonesianya statistik itu mengamankan pimpinan dari kesalahan aksi Mm-mm. gitu. Oke. Jadi Mm-mm. apa namanya dengan ada bukti, dengan ada analisis data dan segala macamnya. Jadi pimpinan ini sekalipun misalnya policy-nya itu enggak apa namanya enggak bisa diterima mungkin sama semua Mm-mm. orang atau misalnya Siap, siap. ya mengamankan tapi kayak nggak populer lah kira-kira seperti itu gitu ya. Mm-mm. Tapi dia punya bukti, ini bisa membuktikan bahwa datanya seperti ini. Makanya istilahnya yang kita dengar sekarang data driven decision making, kira-kira seperti itu ya. Mm-mm. Nah, Ya. berhubung Mas Nite TA statistik ya, saya ingin tanya pendapat Mas. Statistik dasar tapi ya. Statistik dasar ya, ya nggak apa-apa Mas. Yang penting kan tetap statistik. Ya. Nah, Oke. menurut Mas, gimana Mas ngelihat bener nggak statistik itu bahwa bisa mengamankan seorang pimpinan dari wrong action Mm-mm. sebenarnya? Silakan. Betul. Iya. Jadi gini, banyak yang kalau sekarang ya yang lagi happening gitu ya kalau di Ya. perstatistikan atau di Hmm. ilmu ekonomian adalah hubungan itu bukan hanya bukan sebab akibat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita Hmm. bikin sebuah regresi kan kita ngomongin relation ya, Ya, correlation begitu ya. Correlation is not betul. causation. Ya, Iya, Farid juga iya, familiar iya, dengan iya, itu ya. iya, Jadi iya. kalau misalnya kita kita mencerna bahwa sesuatu data gitu ya, di data bahwa ini meningkat gitu ya karena ini gitu ya, itu belum tentu seperti itu. Barangkali ada Oke, faktor-faktor lain yang harus kita betul, perhatikan betul betul, begitu. betul. Nah,
statistik tuh membantu kita gitu ya bahwa eh, data itu tuh bisa dipakai gitu ya, bisa digunakan ya. Seringkali kita kan ada di mana-mana ya, data itu muncul di mana-mana, tapi kita harus hati-hati gitu ya, betul-betul cermat gitu ya ketika kita mengambil keputusan berdasarkan data itu ya. Eh, jadi yang pertama, pengambil keputusan tentu berdasarkan data itu penting, Betul. ya kan. Tapi yang kedua, ketika kita dapat data, kita juga harus lebih hati-hati ya supaya Hmm. Hmm. kita mengambil keputusannya dengan tepat ya, karena perspektif yang ada di situ Betul. kan banyak ya. Jadi kita harus hati-hati betul apakah ini benar nggak sih penyebab dari apa yang kita mau, misalnya kebijakan Betul. Hmm. pengentasan kemiskinan begitu ya, dengan misalnya subsidi atau eh, BLT seperti itu atau Iya. apapun ini benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan atau tidak gitu. Atau kita coba cari proyek apa, eh, Faktor lain, solusi lain ya, solusi rekomendasi lain. lain yang mendampingi itu gitu ya, supaya Ya. benar-benar apa, eh, dia terangkat begitu ya. Jadi Hmm. selain dikasih bantuan langsung tunai, dikasih juga pelatihan-pelatihan gitu ya, supaya dia dapat pekerjaan yang layak untuk memperbaiki kehidupannya gitu. Ya jadi statistik ini penting gitu ya, penting Oke. karena tadi jadi orang aware gitu ya bahwa keputusan Betul. itu diambil berdasarkan sebuah eh, alasan yang masuk akal, yang make sense Nah, ya, jangan kemudian ya. asal begitu saja dan akhirnya keputusan yang diambil dangkal gitu ya, dan Ya. at the end menyesal gitu ternyata itu salah Iya, gitu benar-benar. sih. Benar-benar. Mas, Ya. thank you banget ya insight-nya. Dan gue mau coba wrap up nih. Jadi Ah, intinya mm-mm. statis itu meningkatkan awareness kita tentang Mm-mm. pentingnya data, dan tadi Mas mungkin dua tiga kali bilang cermat 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 gitu kan. Iya Itu ya. gue setuju gitu ya Mas ya. Karena Mm-mm. tanpa itu kita nanti akhirnya cuma like and dislike keputusannya, atau Mm-mm. secara apa namanya, siapa nih yang mayoritas suka, akhirnya kita bikin. Iya. Itu belum tentu Mm-mm. gitu kan ya. Apa Betul. namanya, bisa solving masalahnya secara apa namanya, Iya. ke cover dengan baik gitu ya Mas. Tadi Mas Mm-mm. bilang Mm-mm. mungkin bantuan tunai terlihat wah gitu ya, terlihat bagus untuk solving masalah misalnya kemiskinan. Tapi belum tentu itu uangnya digunakan dengan baik, misalnya karena si misalnya penerimanya kurang literasi tentang keuangan, atau Mm-mm. dia nggak punya skill buat Betul. mengolah lagi dana bantuan Heeh. yang diberikan. Kira-kira seperti Iya, itu. betul, betul, betul. Sip. Mas Pandi, intro udah, Mm-mm. cerita udah, dan konklusi udah masuk ya. Sekali lagi makasih banyak Mas Pandi Mm-mm. buat waktunya, sharingnya, dan Sama-sama, pastinya Farid. ini inspiring buat viewers gua di luar sana ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti Thank you, thank you. jejaknya Mas nih ya. Wow, nggak sih, saya masih belajar banyak sih pastinya ya, dan tentunya ikut teruslah perkembangan teman-teman, termasuk Farid juga gitu ya, supaya kita ya intinya sama-sama saling belajar lah Benar. ya, dan Betul Mas. mengembangkan diri. Mm. Siap.